Halo teman-teman, setelah kita istirahat maka kita akan kembali untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang posisi strategis poros maritim Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologi serta letak ras-ras yang ada di Indonesia beserta akibat dan solusinya. Mari kita belajar dengan senang. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Sherin, selaku editor dari kelompok 4 dan pembuka materi yang akan dibahas pada hari ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai letak kerentanan sosial dan juga ekonomi. Nah, sekarang kira-kira teman-teman udah siap belum mendengarkan materi yang akan kelompok kita bahas pada hari ini? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yuta. Selamat menikmati. Hai semuanya, nama saya Yuta Kea dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kerentanan sosial dan ekonomi. Kalian pernah dengar gak sih kata-kata kerentanan sosial dan ekonomi? Nah, di tahun-tahun terakhir ini, negara kita mengalami kondisi tersebut yang tentunya kondisi ini mempengaruhi negara kita atau lebih tepatnya merugikan. Apa sih kerentanan sosial dan ekonomi itu? Mengapa dikatakan merugikan negara? Jadi, teman-teman, kerentanan sendiri ini artinya adalah sebuah keadaan tertentu yang ditentukan oleh banyak aspek dan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi bencana dan biasanya beresiko dampak buruk. Kalau kerentanan sosial dan ekonomi artinya adalah sebuah keadaan di mana suatu wilayah mengalami kerugian sosial dan ekonomi dari adanya sebuah bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, apa sih contoh kerentanan sosial dan ekonomi? Contohnya ada pada topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan semua serba online, apalagi kalau bukan pandemi COVID-19. Halo teman-teman, saya Kesia dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kerentanan sosial di Indonesia yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi yang mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada masyarakat di Indonesia tentu tidak jauh berbeda dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi kerentanan sosial atau social vulnerability menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat atau community resilience mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat seperti kepanikan. Berdasarkan data survei A Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik 2019, jumlah masyarakat yang berstatus pekerja formal sebanyak 55 juta
272.968 orang, dan masyarakat yang berstatus pekerja informal sejumlah 74.093.224 orang. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Dan inilah yang membuat mengapa masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan instruksi physical distancing atau prokes karena untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya. Selain masalah pekerjaan, faktor lain yang membuat instruksi physical distancing tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya Clara Emilo Nawang dari kelompok 4 dan saya akan menjelaskan tentang dampak kerentanan sosial COVID-19. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan 3 tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat yang terjadi saat ini. Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat merupakan kulminasi dari kerentanan sosial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama, tindakan apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancing dan tidak pulang ke kampung halamannya alias mudik. Faktanya, physical distancing tidak berjalan efektif. Masih banyak masyarakat yang bisa kita lihat melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itu, saat ini banyak masyarakat yang memilih kembali ke kampung halamannya. Tindakan pulang kampung masyarakat ini rupanya justru meningkatkan jumlah kasus COVID-19 dan sebaran wilayahnya, baik yang berstatus ODP, yaitu orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan suspek COVID-19. Apakah sikap apatis yang dilakukan oleh masyarakat ini salah? Secara sosiologis tidak dapat dikatakan salah atau non-etis. Jadi jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyalahkan dan marah-marah di media sosial mengenai tindakan apatis masyarakat ini, menurut penulis tidak bijak. Sebab apa yang dilakukan masyarakat merupakan respon naluri dan kerentanan sosial yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa membuat masyarakat tetap memiliki ketahanan sosial agar tidak melakukan tindakan apatis saat bangsa dan negara ini dihadapkan pandemi COVID-19. Yang kedua, tindakan irasional. Pada tindakan irasional, tidak sedikit masyarakat meyakini berbagai bahan obat dan metode pencegahan agar tidak terkena COVID-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya. Misalnya saja ada masyarakat yang meyakini bahwa metode berbaring untuk berjemur di atas rel kereta api dapat membantu mencegah penularan COVID-19. Apa yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan bahan obat dan metode tertentu untuk mencegah tertularnya dari COVID-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya, ini tidak lepas dari keterikatan masyarakat atas cara atau usage, kebiasaan, folkways, tata kelakuan, mores, dan adat istiadat, custom, yang berlaku pada lingkungan kehidupannya. Secara sosiologis, tindakan sosial ini disebut dengan tindakan tradisional. Tindakan irasional lainnya yaitu panic buying. Panic buying menjadi respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ini justru malah membuat berbagai harga kebutuhan melonjak tinggi dan menjadi langkah karena adanya penimbunan ilegal. Tindakan irasional berikutnya yang awalnya masyarakat memahami
risiko tinggi seperti bunga yang tinggi dan pencurian data untuk tidak mengajukan pinjaman ke rentenir, baik rentenir yang berbasis pinjaman konvensional maupun pinjaman online atau fintech. Mau tidak mau, masyarakat mengajukan pinjaman ke rentenir sebagai mekanisme kebertahanan hidup bagi diri dan keluarganya di saat kondisi ekonomi tidak menentu pada pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, terima kasih, dan bagian selanjutnya dilanjutkan oleh Jillian. Perkenalkan, nama saya Jillian dari kelompok 4. Oleh karena itulah, masyarakat juga harus dapat mencermati pinjaman kepada rentenir yang legal dan harus dapat mengantisipasi resikonya. Jika tidak, tindakan meminjam ke rentenir akan menambah masalah baru bagi masyarakat. Maka untuk itu, masyarakat dapat mencari tahu terlebih dahulu tentang lembaga pinjaman rentenir legal atau otoritas jasa keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Di satu sisi, pemerintah juga harus membuat regulasi yang ketat dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada masyarakat agar tidak menjadi korban dari pihak atau lembaga pinjaman rentenir ini. Jika tidak, masalah masyarakat kepada pihak atau lembaga pinjaman rentenir ini akan menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah kemudian harinya, yaitu setelah pandemi COVID-19 teratasi. Ketiga, tindakan kriminal. Hal yang paling dikhawatirkan dari kerentanan sosial pada pandemi COVID-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian atau penjamretan. Contoh nyata dari tindakan tersebut bisa kita ketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di negara-negara lain. Bahkan di Indonesia sudah mulai terdapat kasus pencurian dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat COVID-19. Tindakan kriminal yang dilakukan masyarakat tersebut dapat terjadi karena berbagai macam peristiwa. Salah satunya adalah karena COVID-19. Misalnya, sebelum pandemi masyarakat berada pada kondisi yang stabil. Namun karena adanya pandemi, kondisi tersebut menjadi terganggu. Nah, itu tadi semua materi dari topik kelompok 4, yaitu tentang masalah kerentanan sosial dan juga ekonomi. Saya Maria Sherin selaku editor berharap semoga informasi yang kalian dengar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, kalau begitu sebelum penutup saya akan memberi sedikit motivasi. Kesehatanlah yang merupakan kekayaan sejati dan bukan kepingan emas dan perak. Oleh Mahatma Gandhi. Oke, senang bukan setelah kita mengetahui bagaimana posisi strategis maritim Indonesia? Maka, bagaimana dengan solusi yang kalian bisa berikan untuk negara kita yang tercinta? Oke, mari kita like, subscribe, dan komen bagaimana solusimu untuk Indonesia kita. Bye-bye.